rawatan kesehatan, pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta penghargaan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai komponen cadangan atau yang disingkat dengan Komcat. Namun, sebelum saya jelaskan mengenai Komcat atau komponen cadangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya simak terus penjelasan dari PD Official. Teman-teman, di layar ini saya tunjukkan lamannya komcat.kemhan.go.id atau Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pada laman ini diberikan informasi mengenai apa hak menjadi komponen cadangan, di mana hak menjadi komponen cadangan antara lain ada 5 bagian, yaitu uang saku selama menjalani pelatihan, tunjangan operasi pada saat mobilisasi, perawatan kesehatan, pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta penghargaan. Di sini teman-teman juga dibahas mengenai kapan pendaftaran komponen cadangan itu dibuka. Untuk pendaftaran komponen cadangan, silakan teman-teman melihat jadwal pendaftaran seleksi Komcat pada website resmi komponen cadangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, atau teman-teman bisa membuka aplikasi pada handphone, yaitu pendaftaran komponen cadangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Terus teman-teman juga banyak yang bertanya kapan komponen cadangan itu berakhir. Di sini dijelaskan mengenai kapan komponen cadangan itu berakhir. Nah, untuk komponen cadangan berakhir itu apabila satu telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 48 tahun. Yang kedua, sakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan sebagai komponen cadangan. Yang ketiga, gugur, tewas, atau meninggal dunia. Yang keempat, tidak ada kepastian atas dirinya setelah 6 bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas sebagai komponen cadangan. Yang kelima, dinyatakan hilang kewarganegaraannya. Yang keenam, karena mengundurkan diri dengan alasan yang disetujui oleh menteri. Dan yang ketujuh, komponen cadangan dinyatakan hilang dalam tugas apabila tidak kembali di kesatuannya setelah 7 hari. Yang kedua, yaitu komponen cadangan akan berhenti tidak hormat jika yang pertama, menganut atau mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, menjadi anggota dalam organisasi terlarang. Yang ketiga, melakukan tindakan yang dapat mengancam dan membahayakan keamanan serta keselamatan negara dan bangsa. Yang keempat, mempunyai tabiat atau perbuatan yang nyatanya dapat merugikan disiplin. Yang kelima, dijatuhi pidana penjara dengan hukuman di atas 1 tahun berdasarkan putusan pengadilan. Yang keenam, percobaan bunuh diri atau bunuh diri. Yang ketujuh, ketidakhadiran tanpa izin atau desersi di kesatuan pada masa aktif. Yang kedelapan, perbuatan lain yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan kode etik komponen cadangan. Terus teman-teman juga ada yang bertanya bagaimana jika lupa akun. Nah, untuk teman-teman yang lupa akun silahkan menghubungi admin. Terus untuk alokasi Komcat tahun 2022 bisa dilihat ya teman-teman, untuk TNI Angkatan Darat perwira sebanyak 36 orang, bintara sebanyak 168 orang, tamtama sebanyak 1.296 orang. Untuk TNI Angkatan Laut, perwira sebanyak 12 orang, bintara sebanyak 56 orang, dan tamtama sebanyak 432 orang. Sedangkan untuk TNI Angkatan Udara, perwira sebanyak 50 orang, bintara sebanyak 350 orang, dan tamtama sebanyak 100 orang. Terus, teman-teman juga ada yang bertanya, apa itu komponen cadangan? Nah, untuk komponen cadangan sendiri adalah sumber daya nasional yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
Sumber daya nasional ini terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Komponen cadangan ini bersifat sukarela, di mana pengguna komponen cadangan hanya pada saat mobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jika berada di keadaan non-aktif, komponen cadangan akan menjadi warga negara seperti biasa dengan profesinya baik masyarakat, ASN, mahasiswa, atau lainnya. Lalu apa syarat menjadi komponen cadangan? Untuk menjadi komponen cadangan, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, usia dari 18 tahun sampai 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, dan tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu bagaimana caranya menjadi komponen cadangan? Untuk teman-teman yang menginginkan menjadi komponen cadangan, silahkan mendaftar melalui website atau aplikasi pendaftaran komponen cadangan. Setelah mendaftar sebagai komponen cadangan melalui website atau aplikasi di HP, selanjutnya akan diarahkan untuk mengikuti seleksi penerimaan komponen cadangan, di mana seleksi menggunakan sistem gugur. Yang ketiga, pengumuman lolos seleksi calon komponen cadangan. Yang keempat, Sarmil atau latihan dasar militer selama 3 bulan. Dan yang kelima, pengumuman kelulusan Lat Sarmil. Dan yang keenam, penetapan menjadi komponen cadangan pertahanan negara. Lalu bagaimana tahapan menjadi komponen cadangan? Untuk tahapan menjadi komponen yang cadangan, yang pertama ialah pelatihan dasar kemiliteran, di mana untuk pelatihan dasar kemiliteran ini selama 3 bulan yang bertepat di lembaga pendidikan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua, penetapan komponen cadangan. Calon komponen cadangan yang telah lulus mengikuti pelatihan dasar kemiliteran diangkat dan ditetapkan menjadi komponen cadangan untuk melakukan masa pengabdian. Dan yang ketiga, tahapnya yaitu pengabdian, di mana masa pengabdian terdiri dari masa aktif dan masa tidak aktif. Masa aktif merupakan masa pengabdian komponen cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran atau pada saat mobilisasi. Komponen cadangan yang berasal dari unsur aparatur sipil negara dan pekerja atau buruh selama menjalani masa aktif tetap memperoleh hak tenaga kerjaan dan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja. Yang kedua, masa tidak aktif merupakan masa pengabdian komponen cadangan dengan melaksanakan pekerjaan atau profesi semula. Komponen cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani masa aktif tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik. Terus, yang selanjutnya kita bahas apa saja rangkaian kegiatan penerimaan Komcat tahun 2022. Untuk rangkaian kegiatan, yang pertama pendaftaran online maupun pendaftaran fisik ke Korem, Lanal maupun Lanut. Yang kedua, pendaftaran secara fisik dan seleksi administratif. Yang ketiga, seleksi kompetensi. Dan yang keempat, Latsarmil atau pelatihan dasar kemiliteran. Komponen cadangan terdiri apa saja sih? Yang pertama, komponen cadangan terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional. Jadi seperti itu ya teman-teman, seputar Komcat atau komponen cadangan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Untuk teman-teman yang masih bingung mengenai Komcat, teman-teman bisa langsung ketikkan saja di Google, yaitu dengan kata kuncinya yaitu Komcat, KOMCAD, titik, Kemhan, titik, go, titik, id. Di sini akan ada informasi mengenai beberapa pertanyaan yang sering muncul pada benak teman-teman semuanya atau di masyarakat mengenai Komcat. Dengan cara mengetik tersebut dan pilih saja yang FAQ. Oke, seperti itu teman-teman penjelasan saya mengenai Komcat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.